وانشق البحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kembali pembahasan iman dan pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan iman kepada Allah Ta'ala. Dan beriman kepada Allah telah kita jelaskan harus beriman kepada 4 perkara. Beriman kepada wujud Allah, beriman kepada sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah. Kemudian yang ketiga, beriman dengan sifat uluhiyah Allah, bahwasanya Allah itu adalah zat yang layak untuk kita sembah satu-satunya. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dikenal dengan Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah dikenal dengan Sifatul Ula, sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan telah kita jelaskan tentang sifat Allah. Sifat Allah itu ada 2 macam. Yang pertama dinamakan dengan sifat dzatiyah, sifat yang menempel pada zat Allah Ta'ala, tidak berkaitan dengan kehendak dan keinginan. Seperti Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya nafas, punya jiwa, Allah punya kaki. Ini semuanya namanya sifat dzatiyah. Dan Allah juga memiliki sifat fi'liyah, hasil kerja perbuatan dari zat. Seperti Allah melihat, Allah mendengar, Allah mencintai, Allah datang, Allah turun ke langit dunia, Allah berbicara. Ini semuanya namanya sifat fi'liyah. Dan dalam menetapkan sifat-sifat Allah, telah kita jelaskan juga, kita ringkaskan sedikit sebelum kita masuk ke iman kepada malaikat. Dalam menetapkan sifat Allah, Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka meninggalkan 5 perkara dan keyakinan yang berbahaya berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi ada 5 perkara yang harus ditinggalkan ketika kita berbicara tentang sifat Allah Ta'ala. Yang pertama dinamakan dengan ta'til. Ta'til itu menolak penetapan sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan hadis. Siapa yang menolak, maka itu namanya ta'til, dan itu tidak dibolehkan. Karena sifat Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan semua dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun hadis yang menetapkan sifat Allah Ta'ala. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya, yaitu tangan Allah, senantiasa terbuka lebar, terbentang luas. Berarti dalam ayat ini Ahlu Sunnah menetapkan bahwasanya Allah itu punya tangan. Maka tidak boleh orang mengatakan enggak, Allah enggak punya tangan. Allah tidak punya tangan. Kenapa? Karena kalau orang mengatakan Allah enggak punya tangan, berarti dia itu telah jatuh pada akidah namanya ta'til. Akidah dinamakan dengan ta'til. Ta'til itu menolak sifat Allah Ta'ala yang datang dari dalil baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua yang harus kita tinggalkan juga adalah penyakit yang harus kita buang dalam pembicaraan sifat Allah Ta'ala,
dinamakan dengan tasbih, yaitu tasbih itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contohnya misalkan ketika kita katakan Allah itu punya tangan, sebagaimana tadi ayat kita sebutkan, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Kemudian tiba-tiba datang orang mengatakan tangan Allah itu kayak tangan saya. Tangan Allah itu sifatnya kayak tangan saya ini. Maka ini tidak dibolehkan. Ini yang dinamakan dengan tasbih, menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk, itu tidak dibolehkan. Ini namanya tasbih. Kemudian yang ketiga yang tidak dibolehkan, yang ketiga dinamakan dengan takyif. Dinamakan dengan takyif. Apa itu takyif itu? Takyif itu membagaimanakan. Yaitu takyif itu apa? Menyamakan sifat Allah dengan gambaran yang ada di otak, walaupun di alam nyata nggak ada. Contohnya misalkan Allah itu punya tangan, mungkin tangan Allah kayak gini mungkin. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah Ta'ala. Oh, wajah Allah mungkin gambarannya seperti ini, dengan sebuah gambaran yang di otak manusia, digambarkan di pikiran, walaupun gambaran wajah itu atau tangan itu nggak ada di alam nyata. Maka itu dinamakan dengan takyif, membagaimanakan sifat Allah Ta'ala. Ini juga hukumnya tidak dibolehkan. Yang keempat yang harus kita tinggalkan, yang keempat dinamakan dengan takwil. Dinamakan dengan takwil. Apa itu takwil itu? Takwil itu memalingkan makna lafadz yang menetapkan sifat Allah dengan makna yang lain. Jadi berkaitan masalah makna. Contohnya misalkan ketika kita mendengar kalimat tangan, yang terbetik dalam pikiran kita ketika mendengar nama tangan, yaitu sebuah lafadz namanya tangan. Tangan itu apa? Ya tangan itu seperti tangan yang kayak gini lah gitu. Tangan itu untuk bekerja, untuk bikin sesuatu, itu namanya tangan. Tapi tangan itu bisa diartikan juga dengan kekuasaan. Bisa diartikan dengan kekuasaan. Mengartikan tangan dengan kekuasaan itu namanya takwil. Itu dinamakan dengan takwil. Takwil itu hukumnya boleh jika ada qarinah. Jika ada qarinah, qarinah itu apa? Ada sebuah lafadz yang memalingkan maknanya. Contohnya misalkan gini. Kalau saya katakan ya, jadi ada namanya makna yang dhahir. Dhahir itu yang nampak. Itu yang pertama kali kita dengar mesti kita larinya maknanya ke situ. Itu namanya makna yang dhahir. Ada juga nanti makna yang muawwal. Muawwal itu makna yang bisa juga lafadz itu dibawa kepada makna yang lain jika ada qarinah. Qarinah itu kalau ada pengaitnya. Contohnya misalkan saya contohkan biar lebih gampang, mudah kita pahami. Kalau saya mengatakan saya lihat singa, bahasa singa itu artinya apa? Pikiran kita langsung memahami singa itu ya binatang buas. Memahami lafadz singa dengan makna binatang buas itu namanya dhahir. Makna yang dhahir, makna yang langsung terbetik dalam pikiran kita ketika awal kita mendengar lafadz itu. Tapi terkadang singa itu artinya bukan binatang. Contohnya kalau saya katakan misalkan saya mendengar singa podium, namanya singa podium. Kalimat podium ini yang merubah makna dari yang dhahir menuju makna yang lain. Yaitu berarti apa? Singa podium itu bukan binatang buas, tetapi seorang khatib yang khutbahnya luar biasa di atas mimbar. Atau saya mengatakan misalkan saya melihat singa-singa padang pasir di medan pertempuran. Maksudnya singa padang pasir ini apa? Prajurit, seorang manusia yang luar biasa dalam berperang. Itu namanya singa-singa padang pasir. Lafaz singa yang artinya binatang buas dibawa kepada makna yang lain. Lah itu namanya takwil.
Contohnya misalkan wajah. Wajah itu artinya apa? Yang bisa kita pandang dari depan ketika kita itu berhadapan, itu namanya wajah. Tapi terkadang wajah itu bisa diartikan sebagai kehormatan. Orang itu wajahnya itu misalkan tinggi, maksudnya apa, terhormat orang itu. Saya punya wajah di kota ini, yaitu punya kehormatan. Tangan negeri ini di bawah tangannya presiden, masih di bawah tangannya itu bukan presiden itu kayak gini, bukan, tetapi di bawah kekuasaan. Jadi tangan diartikan kekuasaan. Maka memalingkan sifat-sifat Allah dengan makna yang lain itu hukumnya tidak dibolehkan. Contohnya misalkan Allah turun ke langit dunia, tiba-tiba datang orang mengatakan enggak, Allah enggak turun, tapi yang turun itu rahmatnya Allah. Allah punya tangan enggak? Enggak, Allah enggak punya tangan, tapi Allah itu, yang dimaksud dengan tangan itu artinya kekuasaan. Allah punya wajah enggak? Enggak, Allah enggak punya wajah. Lalu terus bagaimana dengan ayat tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, wajah Allah senantiasa kekal dan abadi. Oh, itu artinya bukan wajah, itu artinya kehormatan. Memaknakan wajah dengan kehormatan, tangan dengan kekuasaan, itu namanya takwil. Ini pahami ya, ini takwil namanya. Jadi itu hukumnya apa? Hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya tidak dibolehkan kecuali kalau ada qarinah. Kalau ada qarinah dan berkaitan dengan sifat Allah, nggak ada qarinah yang lain, sehingga hukumnya tidak boleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang tidak dibolehkan dalam pembicaraan sifat Allah Ta'ala, tidak boleh dinamakan dengan tafwid. Tafwid itu menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Maka tafwid itu nanti ada dua. Tafwid itu ada dua. Yang pertama tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Ini yang tidak dibolehkan. Contohnya misalkan kalimat wajah. Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah Ta'ala. Wajah itu maknanya jelas, kita paham. Wajah itu sesuatu yang bisa dilihat dari tampak dari depan, itu namanya wajah. Tafwid yang gak dibolehkan itu apa? Ketika dia menyerahkan urusan maknanya kepada Allah Ta'ala. Wajah itu apa? Wallahu alam, saya nggak tahu wajah itu. Mungkin artinya kaki, mungkin artinya tangan, mungkin artinya kepala. Wallahu alam, serahkan saja urusan maknanya kepada Allah Ta'ala. Ini yang tidak dibolehkan. Ini dinamakan dengan tafwid al-makna, menyerahkan urusan maknanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tafwid yang kedua, dan itu ahlu sunnah meyakini tafwid yang kedua, yaitu apa? Menyerahkan urusan tata cara, hakikat sifat itu kepada Allah Ta'ala. Contohnya misalkan Ahlussunnah menetapkan Allah itu punya tangan. Maknanya apa? Ya tangan itu tangan yang kita gunakan untuk beraktivitas. Allah juga punya tangan, digunakan untuk menciptakan langit dan bumi, menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kita tetapkan maknanya, tangan itu tangan maknanya itu. Tapi kita serahkan kepada Allah tata caranya, kaifiyahnya, bentuknya. Bagaimana sih bentuknya tangan Allah? Wallahu a'lam. Serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Allah punya wajah enggak? Punya. Maknanya wajah apa? Kita tetapkan maknanya wajah itu ya sesuatu yang bisa kita pandang di depan ketika kita berhadapan. Allah punya wajah. Kalau ditanya terus bentuknya wajah Allah itu kayak apa itu? Wallahu a'lam. Saya serahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi yang kedua ini namanya tafwid al-kaifiyah, menyerahkan urusan tata cara, sifat, hakikat, bentuk itu kepada Allah Ta'ala. Dan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi intinya kita sudah selesai pembahasan ringkas tentang iman kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita bahas dalam banyak pertemuan iman kepada Allah Ta'ala, walaupun itu pembahasan ringkas. Pembahasan yang kita bahas selama ini itu masih ringkas. Kita bahas Asmaul Husna baru satu kali pertemuan. Kalau kita ingin mendalam lagi tentang nama-nama Allah, artinya apa, kandungannya apa, konsekuensinya apa, itu semuanya ada semua dan pembahasannya panjang sekali. Tetapi mudah-mudahan pembahasan ringkas tentang iman kepada Allah Ta'ala itu sudah mencukupi sebagai bekal kita tentang iman kita kepada Tuhan kita. Dan pertemuan kita kali ini insya Allah kita masuk di iman yang kedua. Iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Ini pun juga nanti kita bahas di beberapa pertemuan.
supaya kita semakin kuat iman kita kepada perkara yang gaib. Karena iman, saya ingatkan kembali, iman itu apa sih itu? Iman itu keyakinan kita yang mantap terhadap sesuatu perkara yang gaib. Itu namanya iman. Jadi iman itu urusannya di hati. Iman itu urusannya di hati. Dan agama Islam itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat keyakinan, urusan hati. Ada yang bersifat urusan badan. Itu biasanya masuknya ke fikih. Jadi nanti kan ilmu agama itu nanti puncaknya itu kan ada dua, akidah. Akidah itu termasuk tauhid, itu termasuk akidah. Kemudian yang kedua fikih. Kalau fikih itu berkaitan masalah anggota badan, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat, itu nanti masuknya ke pembahasan fikih. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua itu berkaitan masalah keyakinan. Tapi kita di sini majelis kita ini kita tidak membahas masalah fikih, tetapi kita membahasnya masalah keyakinan. Dan yang kita panjang lebarkan itu kita pembahasan masalah rukun iman. Alhamdulillah atas karunia Allah Ta'ala kita sudah selesai pembahasan iman kepada Allah Ta'ala. Maka pertemuan kita kali ini kita akan masuk di pembahasan yang kedua, pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu sangat penting juga, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk yang Allah telah ciptakan, dan malaikat itu ada. Nah itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan iman kepada malaikat tidak akan sah kecuali kita beriman kepada 4 perkara. Iman kepada Allah ada 4 perkara, maka iman kepada malaikat pun juga sama. Iman kita sama malaikat nggak akan sah kecuali kita beriman kepada 4 perkara. Kita beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, kita beriman kepada wujud mereka, bahwasanya malaikat itu ada. Mereka itu wujudnya ada, walaupun mungkin mata kita belum pernah melihat, tapi kita percaya. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan nama-nama yang sampai kepada kita. Nama-nama malaikat yang sampai kepada kita, kita yakini kita imani secara detail. Sedangkan malaikat-malaikat yang namanya nggak sampai kepada kita, maka kita yakini nama malaikat dengan global. Yaitu apa? Malaikat itu ada nama, tetapi namanya nggak sampai kepada kita, nama-nama yang itu. Kalau namanya sampai kepada kita, kita menetapkan nama-nama itu. Kemudian ketiga, kita beriman kepada sifat-sifat mereka. Kita beriman kepada sifat-sifat mereka. Malaikat itu punya sifat, dan sifatnya banyak sekali, yang nanti insya Allah akan kita sebutkan sifat-sifat malaikat itu secara detail. Kemudian yang keempat, terakhir, beriman kepada tugas-tugas mereka. Malaikat juga punya tugas. Allah Ta'ala bebankan kepada mereka tugas-tugas yang besar, dan malaikat itu memiliki tugas-tugas dan perbuatan. Nah, berarti intinya beriman kepada malaikat itu harus beriman kepada 4 perkara ini. Beriman kepada wujud mereka, beriman kepada nama-nama mereka, beriman kepada sifat-sifat mereka, kemudian keempat, beriman kepada tugas-tugas mereka. Pembahasan pertama yang akan kita bahas di sini, kita akan membahas satu pembahasan dulu, yaitu pembahasan tentang wujudnya malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu siapa? Nanti insya Allah masalah nama mereka, kemudian masalah sifat mereka, apalagi masalah pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Malaikat, jadi kalau kita bicara tentang malaikat, malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dari bahan bakunya itu cahaya. Jadi kan ada makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan dari bahan baku tertentu. Jadi ada bahan bakunya. Maka ada namanya malaikat. Allah ciptakan dari cahaya. Ada namanya iblis. Allah ciptakan dari api, kobaran api. Kemudian ada manusia atau Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah liat. Kemudian nanti ada juga makhluk yang lain. Kalau yang tiga ini jelas. Kalau yang tiga ini dalilnya jelas sekali. Malaikat itu dari cahaya, iblis itu dari api, Nabi Adam itu dari tanah. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain, contohnya misalkan binatang, Allah ciptakan dari apa mereka? Binatang itu, nanti para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Memang ada di sebuah ayat Al-Quran,
penunjuk bahwasanya binatang itu Allah ciptakan dari air. Tetapi apakah memang itu dalil secara jelas? Sebagian mengatakan enggak. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala macam kehidupan. Tapi kita katakan manusia pun cikal bakalnya dari air juga. Maka tentang masalah binatang wallahu alam, tapi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Binatang itu diciptakan dari air. Kemudian bagaimana bidadari? Ada bidadari, kemudian ada wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang dikekalkan di surga. Ada riwayat, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa bidadari itu Allah ciptakan dari minyak kasturi. Bidadari itu Allah ciptakan dari minyak kasturi, sehingga bidadari itu nggak punya orang tua, langsung Allah telah ciptakan. Demikian juga anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu yang ada di surga itu sebagian mengatakan itu dari permata. Allah telah ciptakan dari permata. Walaupun itu khilaf juga. Demikian juga masalah bidadari pun khilaf juga. Jadi ada namanya bidadari dan ada namanya anak-anak kecil yang itu di surga. Ini mereka nggak punya orang tua, nggak pernah dilahirkan, mereka tidak pernah hidup. Hidup itu masih dari kecil sampai enggak. Mereka langsung diciptakan oleh Allah, langsung besar, langsung segitu bentuknya itu, dan itu nggak pernah berubah sampai hari kiamat. Yaitu sampai nanti kekal dan abadi bentuk mereka itu. Nah, yang kita bahas di sini itu tentang jin, malaikat, manusia. Jadi malaikat itu Allah telah ciptakan dari cahaya, tapi mereka bukan cahaya lagi. Mereka memiliki bentuk berdiri sendiri, bukan cahaya sekarang mereka. Walaupun cikal bakalnya mereka dari cahaya. Iblis Allah telah ciptakan dari api, tapi mereka bukan api. Mereka sudah memiliki bentuk sendiri. Dan mereka sudah bukan api, sehingga kalau dibakar dengan api pun akan kebakar mereka itu. Nah, itu kalau misalkan orang mengatakan iblis itu kan dari api. Lah nanti kalau dimasukkan ke neraka jahanam nggak kepanasan, kan sama-sama api. Kita katakan iblis itu bukan api lagi. Kayak manusia lah, kita diciptakan dari tanah liat. Tapi kalau seandainya tanah liat satu kontainer misalkan itu satu truk dilempar ke muka kita, yo sakit semua kita itu, bisa mati kita. Kita merasakan sakit dengan lemparan tanah, padahal kita di tanah. Demikian juga seperti iblis. Walaupun dia itu dari api, dia akan merasakan sakitnya ketika dibakar di neraka jahanam. Walaupun neraka jahanam juga api, tetapi karena iblis itu sudah bukan api lagi. Jadi ada malaikat, ada iblis, kemudian ada Nabi Adam. Jadi kalau malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Itu sebagai cikal bakal penciptaan malaikat, sampai akhirnya malaikat memiliki bentuk sendiri. Yang nanti bentuknya kayak apa, sifat-sifat mereka nanti insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Sifatnya mereka punya sifat. Demikian juga iblis, Allah ciptakan dari kobaran api. Yang dimaksud dengan diciptakan dengan api itu siapa? Cikal bakalnya, yaitu siapanya? Iblisnya. Iblis itu Allah ciptakan dari api. Jadi kobaran api diambil, setelah itu dari situlah iblis itu dibentuk sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya menjadi iblis. Sedangkan keturunan iblis, jin, apakah itu dari api? Tidak. Kenapa? Karena yang dari api itu cuma iblis. Sedangkan yang lain itu keturunan iblis. Jadi iblis itu beranak pinak. Mereka beranak pinak, jadi mereka punya anak, anaknya punya anak lagi, punya keturunan beranak pinak mereka itu. Bukan dari api. Dari api langsung dibuat iblis misalkan, itu cuma iblis saja. Sedangkan jin tidak. Kemudian ketiga, ada manusia. Manusia yang Allah ciptakan dari tanah liat itu hanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dari tanah liat dengan bermacam-macam corak warna dan karakter, semuanya dikumpulkan sama malaikat Jibril waktu itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya ingin menciptakan makhluk dari tanah, kumpulkan tanah. Akhirnya nanti Nabi Adam mengumpulkan semua corak macam tanah. Ada yang warnanya merah, lempung, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam. Demikian juga karakter tanah, ada yang lengket, ada yang mawur, ada yang macam-macam. Dari semua macam-macam tanah itu diolah sama Allah Ta'ala. Setelah itu dibikin sebuah makhluk dengan tangannya sendiri, tangannya Allah Ta'ala. Dan makhluk yang Allah bikin dengan tangannya sendiri itu diantaranya Nabi Adam. Sehingga manusia terbaik Nabi Adam itu, karena Allah ciptakan langsung dengan tangannya, makhluk terbaik.
Setelah itu ketika sudah terbentuk Nabi Adam, Allah tiupkan ruhnya. Dan itu nanti fase Nabi Adam diciptakan itu panjang. Kalau kita baca Al-Quran itu ada 4 fase. Ada 4 fase itu, tapi kita nggak membahas masalah ini. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, setelah itu Nabi Adam memiliki keturunan. Manusia yang Allah ciptakan dari tanah liat langsung itu hanya Nabi Adam. Yang lain selain itu tidak. Maka nanti manusia itu ada yang diciptakan dari tanah langsung, yaitu Nabi Adam. Ada juga manusia yang Allah ciptakan dari tulang rusuk. Itu adalah istrinya Nabi Adam khusus. Yaitu maksudnya wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk. Suaminya itu masih siapa? Hawa. Bukan semua wanita. Wanita yang lain tidak. Itu hanya Hawa saja. Allah ciptakan langsung dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian ketiga, ada manusia yang Allah ciptakan lewat perantara firman Allah kun. Kemudian firman Allah kun ini, perantara ini dimasukkan dalam rahim seorang wanita, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini Nabi Isa. Kemudian yang keempat, semua manusia selain itu, selain Nabi Adam, selain Hawa istrinya, dan selain Nabi Isa, maka semuanya diciptakan dari air mani. Diciptakan dari air mani, yaitu air mani itu dinamakan dengan saripati tanah. Nah, berarti apa? Berarti fahami di sini yang dimaksud dengan manusia itu diciptakan dari tanah liat itu hanya Nabi Adam. Sedangkan yang lain dari air mani. Demikian juga seperti syaitan atau iblis atau jin diciptakan dari api, itu maksudnya iblisnya, cikal bakalnya. Yang lain setelah itu enggak. Ya kan? Karena apa? Karena mereka punya keturunan. Yang tidak punya keturunan itu malaikat. Sehingga malaikat semua Allah ciptakan dari cahaya. Karena malaikat enggak punya keturunan. Malaikat mereka enggak menikah, mereka enggak punya keturunan, sehingga semua malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kalau manusia tidak, karena mereka berketurunan gitu loh. Mereka itu punya keturunan. Kemudian difahami di sini. Berarti ada 3 makhluk yang akan kita bahas di sini. Ada malaikat, ada iblis. Kalau ditanya misalkan ya sedikit, apa sih bedanya iblis, syaitan, sama jin? Kan ada 3 istilah itu yang hampir mirip kan itu. Ada namanya iblis, ada namanya jin, ada namanya syaitan. Bedanya apa ini? Bedanya itu kalau iblis itu cikal bakalnya kayak Nabi Adam, gambarannya lah itu bagi kita. Ya, Nabi Adam itu cikal bakal manusia, iblis cikal bakal jin. Jadi Nabi Adamnya mereka itu namanya iblis. Lah, Nabi Adam itu punya keturunan namanya manusia, keturunannya kan itu. Kayak kita semua kan manusia itu. Iblis punya keturunan iblis itu namanya jin. Namanya jin. Kemudian nanti jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin beriman kepada para nabi dan rasul, ada yang ingkar. Dan yang ingkar ada yang menjadi musuhnya nabi dan rasul. Maka jin-jin yang ingkar, mereka membangkang, itu dinamakan dengan syaitan. Ya, jadi syaitan itu jin-jin yang membangkang. Jin-jin yang membangkang itu namanya syaitan. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Berarti iblis itu juga punya keturunan. Iblis itu punya keturunan. Berarti kalau punya keturunan, berarti iblis itu punya pasangan. Iblis itu punya pasangan. Sekarang iblis itu punya pasangan gak itu? Iya. Jadi iblis itu punya pasangan. Cuma pasangannya tidak ada riwayat yang tegas menyebutkan. Berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam punya istri. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis sebutkan namanya istrinya itu, namanya Hawa. Sedangkan iblis tidak disebutkan pasangannya itu siapa gitu. Tapi kata para ulama, iblis itu pasti punya pasangan. Kenapa? Karena iblis itu punya keturunan. Tidak mungkin punya keturunan gak ada punya pasangan, gak mungkin. Harus ada pasangan. Nah, jadi ada malaikat, ada juga iblis atau jin, ada juga Nabi Adam dan manusia. Nah, di sini perlu yang penting kita pahami itu, Allah nanti kan ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada binatang. Ada binatang. Maka dalam masalah ini, dalam masalah makhluk ini, nanti makhluk itu terbagi menjadi 3. Makhluk yang Allah ciptakan itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada makhluk yang Allah bekali akal di dalam dirinya, tetapi Allah tidak memberikan syahwat. Punya akal tapi nggak punya syahwat. Yaitu siapa itu?
malaikat. Malaikat punya akal. Akalnya malaikat digunakan untuk ibadah, mencerna perintah Allah dan larangan Allah itu apa? Itu namanya akal. Digunakan untuk mencerna. Kemudian yang kedua, ada makhluk yang Allah bekali syahwat tapi nggak punya akal. Itu yang dinamakan dengan binatang. Binatang itu punya syahwat, tetapi binatang itu tidak punya akal. Kemudian yang ketiga, ada makhluk yang Allah bekali akal dan syahwat. Ada akal dan syahwat, itu manusia dan jin. Jadi manusia dan jin itu sama-sama punya akal, sama-sama punya syahwat. Jadi berarti ada makhluk yang Allah berikan akal nggak punya syahwat, yaitu malaikat. Ada makhluk yang punya syahwat tapi nggak punya akal, yaitu binatang. Ada makhluk yang punya akal dan syahwat, terjadi pertempuran di situ antara akal dan syahwatnya. Itu dinamakan dengan manusia dan jin. Surga dan neraka itu hanya Allah sediakan bagi makhluk yang di dalamnya itu ada ujian. Siapa makhluk yang Allah uji itu? Manusia dan jin. Dari mana bentuk ujiannya? Karena adanya akal dan syahwat yang berperang dalam dirinya itu. Itu namanya ujian. Jadi ujiannya manusia itu apa dan binatang itu? Ketika kita punya akal dan ketika kita punya syahwat. Kita lebih condong mana? Kita lebih condong ke akal kita atau ke syahwat kita? Itu ujiannya di situ nanti itu. Sedangkan makhluk yang tidak punya dua-duanya ini, maka tidak ada surga dan neraka. Maka malaikat, walaupun malaikat itu makhluk yang paling mulia, yang paling bersih dan suci, karena malaikat nggak punya dosa dan maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi malaikat tidak masuk surga mereka ini. Kenapa nggak masuk surga? Karena mereka tidak diuji, sehingga malaikat tidak masuk surga. Kalaupun ada malaikat yang di dalam surga, bukan untuk menikmati, tetapi untuk menjaga. Seperti malaikat-malaikat penjaga surga ada. Ada malaikat yang masuk neraka jahanam, di dalam neraka jahanam, tapi bukan untuk diazab, tapi untuk mengawal azab neraka jahanam. Sedangkan surga dan neraka, malaikat tidak ada yang masuk surga untuk menikmati, masuk neraka untuk diazab, nggak ada. Demikian juga binatang. Binatang nggak ada masuk surga untuk menikmati kenikmatan surga dan nggak ada masuk neraka untuk diazab, nggak ada. Walaupun malaikat binatang itu nggak punya akal, mereka berbuat dosa dan maksiat lahir, berzina, mereka itu kan nggak menikah mereka itu. Demikian juga makan yang haram dan yang lainnya. Tapi mereka tidak ada surga dan mereka tidak ada neraka jahanam. Terus bagaimana nanti mereka? Binatang-binatang yang ada di dunia sekarang ini, bagaimana nanti perjalanan mereka di hari kiamat? Di hari kiamat nanti ada di kisos. Nanti ada kisos terakhir bagi semua makhluk termasuk binatang. Binatang yang punya tanduk menanduk binatang yang gak punya tanduk sampai mati, dibalas. Yang tidak punya tanduk kasih tanduk untuk menanduk binatang yang gak punya tanduk. Binatang yang dimakan sama binatang yang lain nanti akan dibalas. Sampai ketika kezaliman sudah selesai, setelah itu mereka dimusnahkan menjadi debu yang berterbangan. Ya laitani kuntu turaba. Turaba, yaitu turaba itu maksudnya binatang yang dijadikan sebagai debu. Mereka dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Sedangkan manusia dan jin, merekalah yang diuji sama Allah Ta'ala. Sehingga siapa yang diantara mereka tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, mereka masuk surga untuk menikmati surga. Walaupun nanti di surga itu banyak juga binatang. Binatang di surga itu ada. Ada kuda di surga itu, demikian juga ada unta. Bahkan ada seseorang datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya itu pecinta kuda. Nanti kalau saya masuk surga, saya punya kuda enggak ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ada. Dan kuda kamu itu ada sayap. Kamu mau terbang kemana saja bisa. Berarti apa? Di surga itu ada binatang. Demikian juga di neraka jahanam itu ada binatang. Rasulullah menyebutkan bagaimana binatang-binatang neraka itu. Ada yang kalajengkingnya besarnya sebesar unta. Kemudian ketika matok kalajengking itu, racunnya nggak bisa keluar sampai 70 tahun. Demikian juga ada ular, demikian juga ada macam-macam. Tetapi apa? Mereka bukan binatang dunia, tapi binatang yang langsung Allah Ta'ala ciptakan untuk nikmat surga. Ada binatang yang langsung Allah ciptakan untuk azab neraka jahanam. Tapi mereka tidak diazab, mereka tidak mendapatkan kenikmatan. Jadi malaikat demikian juga binatang nggak punya surga dan neraka mereka ini. Terus yang punya surga dan neraka itu siapa? Manusia dan jin.
Manusia yang taat kepada Allah Ta'ala, mereka menikmati kenikmatan surga. Demikian juga manusia jin yang durhaka kepada Allah Ta'ala, mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Dan kata para ulama, jadi gini, sekarang pertanyaan di sini itu, yaitu kita sedikit bahas tentang malaikat. Hakikat malaikat itu apa sih? Nanti kita bahas di sini. Jadi kalau kita pahami, kan dalam diri kita itu, dalam diri kita manusia itu, kita punya syahwat, kita punya akal. Kita punya syahwat, kita punya akal. Apa itu syahwat? Syahwat itu kecondongan untuk menikmati dunia. Itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Ibaratnya ginilah, kalau lebih bahasa lebih mudah lagi, itu syahwat itu kayak motor atau mobil, itu ada gas. Ada gas untuk menjalankan roda motor dan roda mobil. Roda dunia, kehidupan dunia ini nggak akan berjalan tanpa gasnya syahwat. Jadi syahwat itu yang akan menjalankan roda kehidupan dunia, itu syahwat. Dengan adanya syahwat, akhirnya manusia menikah, manusia bekerja, binatang juga makan, minum, kemudian mereka juga berpasangan, punya keturunan. Kenapa? Karena mereka punya syahwat gitu. Mereka punya syahwat. Dan kalau manusia kok cinta, misalkan laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, normal. Rasa cinta itu ada, condong kepada kenikmatan dunia. Ada orang yang cinta kepada harta, itu manusia normal gitu, karena manusia seperti itu. Kalau ada manusia yang nggak punya kecintaan terhadap harta, malah dia itu bukan manusia. Kenapa? Karena manusia normal itu pasti dia cinta sama dunia gitu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati. Allah mencantumkan dalam diri manusia cinta kepada syahwat mereka. Apa syahwatnya itu? Hubbus syahawati minan nisa, cinta kepada wanita. Minan nisa'i wal banin, yang kedua anak. Kita cinta sama anak kita, condong diri kita untuk kepada anak kita, itu namanya syahwat. Syahwat itu bukan hanya masalah perut dan kemaluan, bukan. Kita cinta sama istri kita, itu namanya syahwat. Kita cinta sama anak kita, itu namanya syahwat. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Emas, perak, uang. Kita cinta sama itu kan itu. Wal khailil musawwamati wal an'am, khailil musawwamah, kendaraan. Kita cinta sama mobil, kita cinta sama motor. Wal an'am, kita cinta sama ternak, binatang ternak kita. Wal harf, dan kita juga cinta sama harf, cocok tanam. Kita kalau lihat sawah yang hijau, senang kita ini. Itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Sehingga kita cinta sama dunia, itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Lah, gambarannya itu syahwat ini kayak tadi saya sebutkan, kayak motor itu ada gas, ada gasnya itu, supaya roda kehidupan dunia itu berjalan. Maka itu malaikat bukan penduduk dunia. Malaikat nggak bisa tinggal di dunia. Kenapa? Malaikat nggak punya syahwat. Malaikat nggak makan, nggak minum, mereka nggak menikah, nggak tidur, tidak malas-malesan. Mereka, dunia nggak berjalan dengan mereka, itu nggak bisa menjalankan roda kehidupan dunia. Sehingga malaikat bukan penduduk dunia, malaikat penduduk langit. Karena mereka nggak punya syahwat. Tapi yang punya syahwat itu siapa? Yang tinggal di bumi itu, yang tinggal di bumi binatang, karena punya syahwat. Manusia, syaitan, jin, mereka juga tinggal di bumi, karena mereka semuanya punya syahwat. Lah, gambarnya seperti motor. Kalau saya punya motor ya, motor saya gasnya kenceng. Maka motor saya itu kalau gasnya kenceng, nggak ada remnya, nabrak-nabrak nanti ini. Demikian juga apa? Syahwat. Kalau tidak ada remnya, nabrak-nabrak dalam dosa dan maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya Allah bekali akal. Akal itu apa? Rem. Akal itu adalah remnya. Maka dinamakan dengan akal. Akal itu diambil dari bahasa kan namanya iqol. Dinamakan dengan iqol. Iqol itu tali kekang kuda. Jadi kalau kita punya kuda, kita punya tali kekangnya untuk mengatur kanan, kiri, berhenti, jalan, itu namanya iqol. Dalam bahasa Arab namanya iqol. Iqol itu akal, yaitu tali kekang. Berarti apa? Kayak remnya. Motor kita kalau berjalan, rupanya depan itu ada pertigaan. Berarti apa? Berarti kan harus belok. Ya, akhirnya apa? Remnya main. Bukan gasnya kenceng terus, gasnya kenceng nabrak kan itu. Kita lagi berjalan, rupanya ada di tengah jalan itu ada lubangan. Akhirnya apa? Remnya main. Setelah itu kita belok, menyingkir dari lubangan itu. Itu namanya rem. Itu namanya akal. Sehingga syahwat kita ini harus direm dengan akal. Kalau tidak, cintanya kita kepada wanita menjerumuskan kita untuk berzina. Akhirnya ada rem. Remnya itu akal.
Sehingga apa? Ketika kita mau berzina, diingatkan, jangan, ini nggak dibolehkan, ini bahaya. Terus bagaimana caranya? Udah diarahkan, udah kamu belok ke kanan, yaitu apa? Kamu pergi ke istri kamu yang sah. Ketika kita cinta sama duit misalkan, akhirnya kita bekerja, maka cinta kita kepada dunia ini, kepada harta, akan menjerumuskan kita ke riba lah, korupsi lah, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Ada remnya. Oh, ini nggak boleh, ini haram ini riba. Terus bagaimana? Dipalingkan kita, belok ke kanan sedikit, yaitu apa? Kamu cari yang halal. Nah, sehingga apa? Sehingga remnya itu untuk mengatur supaya syahwat kita itu nggak menjerumuskan ke dosa dan maksiat. Itu remnya. Maka itu kata para ulama. Jadi pahami di sini ya. Kita punya syahwat, kita juga punya akal. Siapa, kata para ulama mengatakan, siapa yang akalnya lebih dominan daripada syahwatnya, maka dia sifatnya seperti malaikat. Malaikat punya akal kan, gak punya syahwat. Sifatnya tinggi seperti sifat malaikat. Yang kedua, siapa yang syahwatnya lebih dominan daripada akalnya, maka sifat dia seperti binatang. Bahkan terkadang lebih parah daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am. Allah Ta'ala mengatakan mereka ini, orang-orang kafir itu, yang mereka itu punya syahwat tapi mereka gak punya akal. Mereka punya akal tapi nggak digunakan untuk berpikir. Allah Ta'ala mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu kayak binatang ternak mereka ini. Balhum adol, bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak mereka ini. Ya kenapa? Karena mereka itu punya akal tapi nggak dipakai. Kayak motor yang sudah dikasih remnya sama perusahaan, remnya malah dipotong gitu. Wah, akhirnya pengen gasnya kencang, akhirnya nabrak kemana-mana itu. Lebih parah daripada binatang. Nah, sehingga intinya manusia dan jin itu dia punya akal, demikian juga dia punya syahwat. Syahwatnya untuk menjalankan roda kehidupan dunia nggak berjalan tanpa syahwat. Remnya, akalnya itulah sebagai remnya, yaitu apa? Ketika cinta kita kepada dunia ingin menjerumuskan dosa dan maksiat, akhirnya direm, akhirnya kita disuruh belok untuk menuju kepada sesuatu yang Allah halalkan. Jadi itulah kita sebutkan tadi bahwa malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Allah bekali akal dalam diri malaikat, tetapi malaikat tidak punya syahwat. Sedangkan binatang, Allah bekali dalam binatang itu syahwat, tetapi binatang tidak punya akal. Sedangkan manusia dan jin Allah berikan akal dan syahwat. Syahwat sebagai gas untuk menjalankan roda kehidupan dunia, yaitu supaya dunia itu berputar harus ada syahwat. Sedangkan akal itu seperti remnya. Ketika syahwat ingin menjerumuskan manusia dalam dosa dan maksiat, maka harus direm dengan akal itu. Nah, kita bicara tentang malaikat ini, berarti malaikat itu, mereka itu ada, dan mereka diciptakan dari cahaya, dan mereka itu punya akal. Akalnya digunakan untuk memikirkan apa yang dimaksud dengan firman Allah. Sehingga apa? Sehingga malaikat itu juga mereka itu berpikir. Mereka itu juga berpikir, apa sih yang dimaksudkan dengan firman Allah itu apa? Akhirnya ketika mereka faham dengan apa yang Allah firmankan, sehingga malaikat itu menjalankan sesuai dengan apa yang Allah tugaskan. Dan mereka tidak pernah putus asa. Nah, itu Allah telah mengatakan la yafturun. Malaikat itu tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan, tidak pernah futur dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka faham. Mereka itu faham terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Untuk memahami perintah Allah ini butuh akal. Tanpa akal nggak bisa faham. Kita bicara sama binatang, nggak bisa paham binatang itu. Kenapa? Binatang nggak punya akal gitu. Kita ngomong sama orang gila, nggak mungkin paham mereka, karena mereka nggak punya akal untuk mencerna ilmu yang sampai kepadanya. Sehingga binatang itu, binatang karena mereka nggak punya akal, tidak ada beban syariat. Sedangkan malaikat mereka itu punya akal, sehingga mereka bisa memahami perintah Allah Ta'ala dan larangan, sehingga mereka menjalankan perintah Allah, mereka meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Tapi malaikat ini nggak punya syahwat. Malaikat itu tidak punya syahwat. Pertanyaan, terus malaikat itu hidupnya dengan apa mereka ini? Kan makhluk itu kan butuh nutrisi kan itu. Maka
nutrisi kehidupan malaikat itu adalah ibadah. Sehingga malaikat itu nggak makan nggak minum. Makan minum seperti kita, versi kita. Dengan kita itu makan makanan, kemudian minum minuman. Enggak, malaikat itu kehidupan mereka itu dengan cara bertasbih. Mereka tasbihnya mereka itu sumber kehidupan mereka itu. Dan itu bisa. Sehingga maksudnya apa? Memang secara normal otak manusia, jadi secara kewajaran dalam kehidupan manusia itu sesuatu yang hidup itu butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Sampai pohon pun butuh nutrisi kan itu. Karena akan berkembang, yaitu berkembangnya itu dengan cara ada nutrisi yang masuk ke dalamnya. Manusia juga butuh makan, binatang juga butuh makan, demikian juga jin pun juga mereka makan juga. Pertanyaan terus, malaikat gimana? Maka kita katakan malaikat mereka tidak makan tidak minum seperti layaknya makannya manusia, binatang dan yang lainnya, enggak. Terus hidupnya mereka dengan apa? Mereka itu hidup dengan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan itu bisa bagi Allah mudah. Ada namanya Ashabul Kahfi yang sering kita baca di dalam surat Kahfi ini. Para pemuda yang mereka itu pergi ke gua, kemudian mereka itu tidur selama 309 tahun. 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan bisa. Mereka masih hidup tanpa makan, tanpa minum selama 309 tahun, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Sehingga malaikat nggak bisa makan mereka seperti makannya layaknya kita, nggak bisa mereka. Pernah suatu ketika itu malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, bertamu di rumahnya Nabi Ibrahim dalam wujud malaikat ini ganteng. Berubah, nanti sifat-sifat malaikat akan kita sebutkan sifatnya mereka itu kayak apa. Jadi malaikat ini berubah kepada bentuk manusia yang ganteng sekali. Setelah itu bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau mereka malaikat. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi ke belakang, ya mempersilahkan tamu untuk masuk. Nabi Ibrahim pergi ke belakang nyembelih kambing. Akhirnya kambingnya dimasak sama istrinya, namanya Sarah. Istrinya namanya Sarah. Ini kejadian setelah Nabi Ibrahim itu punya anak yang pertama namanya Ismail dari Hajar, dan Hajar sudah dibawa ke Mekah. Kemudian dimasak kambingnya itu sama istrinya namanya Siti Sarah. Ketika sudah matang dihidangkan sama Nabi Ibrahim ke tamu-tamunya. Allah tersebutkan di situ, falamma ra'a aydiyahum la tasinu ilaihim nakirahum. Ketika Nabi Ibrahim itu melihat tangannya malaikat ini, tangannya tamu ini nggak bisa megang makanan. Jadi orang megang makanan nggak bisa gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim itu takut, ini siapa ini? Nakirohum. Nabi Ibrahim itu keheran-heranan melihat mereka yang nggak bisa makan gitu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu takut. Sampai Nabi Ibrahim merintahkan lagi, ala takulun, ayo makan gitu. Nggak bisa, mereka nggak bisa makan gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim itu gelisah, ini siapa ini? Akhirnya rupanya baru cerita tamu ini, wahai Ibrahim, kami itu para malaikat. Sehingga kami nggak bisa makan. Kami tidak bisa makan. Akhirnya setelah itu malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, kami ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan dua misi. Yang pertama, kami datang ke rumah kamu mengabarkan kalau istri kamu itu akan punya anak. Akhirnya Sarah yang sedang masak langsung dengar ini kaget, langsung tabirnya disingkap, dibuka. Langsung tanya sama malaikat, a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Allah telah sebutkan ucapan Sarah itu. Wahai malaikat, apakah mungkin saya bisa hamil? Saya bisa punya anak, saya sudah tua renta seperti ini, dan suami saya juga sudah tua renta gitu. Maka malaikat mengatakan, enggak usah terheran-heran dengan perintah Allah Ta'ala. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada kalian. Kemudian yang kedua, setelah selesai, kemudian yang kedua kata malaikat, kami diutus untuk datang ke rumah keponakan kamu. Rumah keponakan kamu, yaitu Nabi Lut. Akhirnya tanya, untuk apa kamu datang ke sana wahai para malaikat? Saya akan mengazab negeri itu. Kami diperintahkan oleh Allah untuk mengazab negeri Sadum, namanya Sadum, atau yang kita kenal dengan namanya Sodomi. Kaumnya namanya Sadum. Akhirnya terjadi diskusi, wahai para malaikat, tapi di dalamnya ada keluarga-keluarga saya yang beriman gitu. Maka malaikat mengatakan, kami lebih tahu siapa yang beriman wahai Ibrahim. Yang beriman akan kami keluarkan, tetapi yang tidak beriman akan kami azab dengan azab yang pedih. Nah, jadi menunjukkan di sini, maksudnya di sini intinya malaikat itu mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, mereka tidak tidur, mereka tidak bekerja, mereka tidak apa-apa. Sehingga kalau malaikat turun ke bumi menjalankan roda kehidupan dunia,
dunia nggak akan berjalan dengan mereka. Sehingga malaikat itu tinggalnya di mana? Mereka tinggalnya di atas langit. Jadi alamnya malaikat itu di mana? Di langit, bukan di bumi. Kalau mereka itu turun ke bumi, berarti mereka bawa misi dari Allah Ta'ala. Mereka punya misi yang Allah tugaskan. Jadi intinya di sini intinya, malaikat itu mereka punya akal, dan malaikat itu nggak punya syahwat, sehingga malaikat tidak mungkin berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya syahwat. Pertanyaan, secara ringkas ya, secara ringkas. Terus bagaimana dengan malaikat Harut dan Marut? Kalau kita baca Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman, itu disebutkan ada malaikat namanya Harut dan Marut. Nanti silakan dibaca ayatnya itu. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya kan? Intinya dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya dua malaikat ini namanya Harut dan Marut, mereka itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Mereka itu mengajarkan ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma. Orang-orang belajar dari keduanya, kedua malaikat ini, sebuah ilmu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, dengan sebuah ilmu yang mereka bisa menceraikan suami dan istrinya karena sihir. Dan itu sihir itu nyata. Sehingga namanya sihir tafrik, supaya orang itu bercerai sama istrinya, bisa. Atau supaya laki-laki itu cinta sama perempuan, namanya tahbib, atau namanya kalau kita pelet, itu bisa. Syaitan bisa seperti itu. Dan itu dari mana mereka belajarnya itu? Mereka belajarnya dari Harut dan Marut. Harut dan Marut Allah tersebutkan malakaini bi Babila Harut wa Marut, dua malaikat di Babilonia, di sebuah negeri waktu itu namanya Babilonia lama. Di Babilonia itu ada dua malaikat yang mengajarkan sihir, namanya Harut dan Marut. Nah, dalam menyikapi masalah Harut dan Marut ini, intinya kayak ada dua permasalahan yang kontradiksi. Yang pertama, tadi kita sebutkan malaikat itu nggak punya syahwat, sehingga malaikat nggak mungkin berbuat dosa dan maksiat. Malaikat itu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita punya masalah di sini, yaitu masalahnya apa? Kok ada malaikat dua namanya Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir? Kan sihir kan kekufuran, bukan hanya dosa biasa, itu syirik, kufur nyata gitu. Yaitu belajar sihir saja itu kufur gitu. Nah, ini malaikat yang mengajarkan gitu. Akhirnya menyikapi tentang Harut dan Marut, para ulama ahli tafsir khilaf panjang sekali. Kita kalau membaca tafsirnya Imam Mukatsir saja itu sampai mumet kita bacanya itu, karena terlalu panjang khilafnya itu. Wallahu a'lam. Jadi ada nanti ulama yang mengatakan Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi sebenarnya bukan malak, berikan lamnya di fath, tapi bacanya itu malikaini. Ada yang mengatakan soal itu raja, ada yang mengatakan enggak, itu bukan raja, tapi itu syaitan. Dan yang lainnya, wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat malaikat, yaitu Harut dan Marut itu adalah malaikat. Pertanyaan, lah kok malaikat mengajarkan ilmu sihir berarti bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Bukan. Malaikat sedang menjalankan perintah Allah Ta'ala, yaitu apa? Ada malaikat yang ditugaskan kepada manusia untuk menguji mereka dengan ilmu sihir. Maka malaikat sebelum mengajarkan ilmu itu kepada manusia, mereka mengatakan, yaitu jangan kalian fala takfur, kalian jangan belajar sihir karena kalian bisa kufur gitu loh. Innama nahnu fitnatun, kami itu hanya fitnah gitu loh. Tapi manusia enggak, tetap nekat mereka, akhirnya diajari. Sehingga malaikat itu, ini ginilah, secara mudahnya itu malaikat ini Harut dan Marut tidak lebih parah dengan malaikat yang sujud sama Nabi Adam. Malaikat suruh sujud sama Nabi Adam. Apa karena malaikat itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Bukan. Itu diperintahkan sama Allah Ta'ala. Demikian juga Harut dan Marut yang diperintahkan untuk mengajarkan ilmu sihir, itu sedang menjalankan perintah Allah Ta'ala. Maksiat itu apa? Ketika orang itu tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Ta'ala. Ketika malaikat itu menjalankan perintah Allah, walaupun dalam perintah itu kayak melanggar sesuatu yang normal gitu loh, maka itu tetap perintah Allah Ta'ala, sehingga harus dijalankan. Malaikat ketika menjalankan perintah Allah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga malaikat yang sujud sama Nabi Adam tidak bermaksiat. Malaikat yang mengajarkan ilmu sihir tidak bermaksiat. Kenapa? Karena mereka menjalankan perintah Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, sampai di sini pembahasan ringkas tentang malaikat. Ini kita masih bicara tentang wujud malaikat. Mereka itu ada dan mereka diciptakan dari Allah Ta'ala, dan mereka ada. Mungkin di kehidupan kita itu ada mereka itu.
Cuma kita belum melihat mereka dengan mata kita. Nanti insya Allah akan kita sebutkan sifat-sifat mereka. Dari sifat-sifat nanti akan tergambar mereka itu kayak apa, mereka secara detailnya itu. Nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.